Halo, rekan Pastor Corner Indonesia. Betul juga kata pepatah yang mengatakan memulai itu biasanya lebih sulit daripada mengakhiri. Atau mungkin rekan-rekan punya pengalaman ketika kita akan berkhotbah bingung harus memulai dari mana, harus ngomong apa pertama kalinya. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana tips membuat pendahuluan sebuah khotbah yang baik dan menarik. Pastor Corner Indonesia, kita para pengkhotbah pemula, bisa saja muncul dalam pikiran kita pertanyaan ya, termasuk juga kaum awam. Ketika mendengarkan penjelasan seperti ini, dalam sebuah khotbah perlu diawali dengan sebuah pendahuluan, begitu ya. Nah, pertanyaan itu adalah, mengapa sih pastor, mengapa harus merumuskan pendahuluan, mengapa dalam sebuah khotbah kita perlu ada pendahuluan khotbah? Nah, yang pertama, urgensinya adalah yang pertama karena pendahuluan khotbah itu tidak sama dengan salam pembuka. Tidak sama dengan salam pembuka. Seperti Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pendahuluan tidak, bukan salam pembuka. Salam pembuka itu harus ada, tetapi pendahuluan bukan salam pembuka. Nah, lalu apa pastor pendahuluan itu? Pendahuluan itu bagaikan tirai pembuka. Kalau ini sebuah pertunjukan, memang khotbah bukan pertunjukan. Dia penyampaian firman Allah. Tapi analogi yang saya buat, kalau ini sebuah pertunjukan, maka pendahuluan itu bagaikan tirai pembuka minat. Tirai pembuka minat bagaikan pintu gerbang atau halaman di dalam sebuah rumah yang nantinya akan mencerminkan isi dari rumah itu. Kontainer itu bagi orang yang melihatnya mempengaruhi kontennya. Jadi kemasan yang dilihat oleh orang dalam sebuah paket atau bingkisan, maka dengan melihat kemasannya, maka yang ada dalam pikirannya adalah kemasannya saja sudah bagus, apalagi isinya. Kontainernya mempengaruhi kontennya bagi perspektif pendengar kita, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita berkhotbah, karena kita sudah punya tema atau punya judul khotbah, maka kita perlu membantu pendengar kita untuk lebih memahami judul khotbah kita. Judul khotbah kita kan cuma satu kata atau satu kalimat, pendek-pendek begitu ya. Contohnya, kasih tiada tara, tiada banding. Itu judul khotbah kita. Maka seorang pengkhotbah ketika dia akan menyampaikan khotbahnya perlu mendeskripsikan judul khotbahnya itu lewat sebuah pendahuluan. Jadi, judul atau tema khotbah kita itu tadi perlu kita launching, ya. Perlu kita perkenalkan terlebih dahulu kepada sidang jemaat, tetapi lewat bentuk pendahuluan. Sehingga jemaat akan dipersiapkan untuk mengikuti sepanjang penjelasan khotbah kita karena mereka sudah tahu topiknya tentang ini dan pendahuluannya sudah dijelaskan terlebih dahulu. Rekan Pastor Corner Indonesia, dan yang lebih penting dari semua yang sudah saya sampaikan di depan tadi adalah mengapa kita harus perlu mempersiapkan pendahuluan, merumuskan pendahuluan khotbah kita. Karena apa? Karena di dalam Alkitab kita menemukan baik di dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam Perjanjian Baru, para nabi dan para rasul-rasul ketika mereka menyampaikan khotbah mereka, itu senantiasa selalu dimulai dengan pendahuluan khotbah mereka. Dan pendahuluan-pendahuluan para rasul, para nabi, itu luar biasa. Membuka wawasan, mendobrak isi hati, menggoyahkan, menggoncang isi hati, pemikiran, perasaan. Sehingga ketika mereka berkhotbah, luar biasa, pertobatan terjadi, pengagungan kepada Tuhan terjadi karena dimulai dengan cara yang terbaik. Nah, kalau para nabi dan para rasul saja memulai khotbahnya dengan sebuah pendahuluan, ya siapalah kita ini? Maka kita perlu belajar dari Alkitab. Jadi rekan-rekan, jangan ragu untuk membuat dan merumuskan pendahuluan saudara dengan baik.
Karena ide pendahuluan khotbah tidak kita dapatkan semulanya dari orang lain atau dari dunia luar, tetapi pendahuluan itu merupakan inspirasi, merupakan ide yang pertama kali kita temukan di dalam Alkitab. Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Kita akan terus mensyukuri. Saya kata mensyukuri tidak selalu gampang. Kadang-kadang kita mensyukuri karena kita ada sesuatu yang dipenuhi oleh Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Town of Charlotte, North Carolina. But many things have changed since we were here. And those of us that are senior citizens can really see a change in Portland. Things that you younger people take for granted. We were born before television. jawab Stefanus. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Rekan, tiba saatnya kita akan masuk pada tahapan bagaimana merumuskan pendahuluan khotbah yang baik dan menarik. Saya akan memberikan 8 tips bagaimana merumuskan pendahuluan khotbah yang baik dan menarik. Yang pertama, kita bisa merumuskan pendahuluan lewat biblical story atau kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Ini sangat bagus kalau kita membuat pendahuluan khotbah kita dari apa yang ada di Alkitab. Saya sangat rekomendasikan. Contohnya, kita sedang akan mengkhotbahkan sebuah khotbah dengan judul khotbah pemilihan yang paling spektakuler. Kita akan berkhotbah pemilihan yang paling spektakuler dari Efesus pasal yang kedua. Tetapi kita akan membuat pendahuluan mengenai pemilihan yang paling spektakuler dari kitab Kejadian ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, pendahuluan khotbah kita bisa kita rumuskan dari kondisi yang terbaru atau info atau berita-berita yang terviral, yang lagi viral, yang masih up to date pada saat-saat ini. Tetapi yang berhubungan dengan judul khotbah kita, udah pasti ya, harus yang berhubungan dengan judul khotbah kita. Salah satu contohnya, berita yang paling viral beberapa minggu ini adalah terjadinya penembakan, meninggalnya seorang polisi berinisial J yang diduga dibunuh. Nah, masyarakat terus bertanya-tanya, ini kok kayaknya ada yang ditutup-tutupi, kok kayaknya ada yang tidak benar. Polres Jakarta Selatan memberikan rilis berita, menyampaikan fakta yang dia temukan, tetapi masyarakat tidak percaya. Akhirnya, Kepala Biro Penerangan menjelaskan lagi, masyarakat masih belum merasa kebenaran belum diungkapkan. Akhirnya, Kadif Humas Polri juga berbicara. Masyarakat masih terus bertanya-tanya. Sampai pada akhirnya, Kapolri turun tangan dan membentuk tim gabungan untuk mencari fakta tentang meninggalnya Brigadir J tadi. Kebenaran yang diungkapkan. Judul khotbah kita, perhatikan ya, judul khotbah kita tadi adalah
kebenaran yang diungkapkan, maka pendahuluan kita bisa menggunakan keadaan yang terbaru atau yang viral saat ini untuk membuka tirai pemikiran sidang jemaat tentang kebenaran yang diungkapkan yang akan kita khotbahkan dari dalam Alkitab. Katakan dari kitab Roma. Kebenaran yang diungkapkan menurut kitab Roma. Maka pendahuluannya kita bagi dulu, kita berikan dulu, kita lempar dulu ke dalam pikiran sidang jemaat tentang kebenaran yang diungkapkan mengenai pembunuhan itu tadi, tetapi jemaat, tetapi masyarakat merasa tidak puas tentang kebenaran yang diungkapkan. Sehingga kebenaran yang diungkapkan yang akan kita khotbahkan dari Alkitab itu melebihi kebenaran yang diungkapkan oleh pengungkap-pengungkap kebenaran di dunia ini. Nah, mereka jadi interest untuk mengikutinya, ya. Oke, yang ketiga, kita juga bisa membangun sebuah pendahuluan khotbah kita lewat sebuah true story atau kisah nyata. Kisah nyata yang kita alami, kisah nyata yang dialami orang lain, atau kisah nyata yang pernah dikutip oleh media atau sudah menjadi sejarah kehidupan. Kisah nyata yang paling mudah yang kita angkat, contoh ya, ini salah satu contoh. Judul khotbah kita adalah penderitaan yang tidak sia-sia. Dari kitab mana terserah. Penderitaan yang tidak sia-sia. Kita mengangkat penderitaan, pengalaman istri kita mungkin, atau ibu, atau orang lain yang pernah bersaksi ketika dia menderita, ketika akan melahirkan seorang anak, penderitaan yang luar biasa. Tetapi ketika seorang anak itu sudah lahir, maka si ibu yang barusan mengalami penderitaan tiba-tiba terlihat begitu bahagia dan sukacita. Penderitaan yang luar biasa yang dialaminya ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Itu bisa kita angkat. Yang keempat, kita juga bisa membangun pendahuluan khotbah kita lewat sebuah quote atau kutipan-kutipan kata-kata bijak dari orang-orang bijak tentunya gitu ya. Nah, salah satu contoh ketika kita berkhotbah dengan judul khotbah perjuangan yang membuahkan hasil. Nah, ini judul khotbah, perjuangan yang membuahkan hasil. Nah, entah dari nats kitab mana terserah, perjuangan yang membuahkan hasil. Lalu kita ketika di mimbar memulai pendahuluan kita dengan sebuah quote, dengan sebuah kutipan. Contoh kutipannya adalah, saudara-saudara sekalian, dalam pepatah bahasa Indonesia kita sangat kenal, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Amin, saudara. Nah, itu adalah salah satu pendahuluan yang pendek tetapi nendang. Begitu kita sampaikan pendahuluan kita, baru kita sebutkan judul khotbah yang akan saya sampaikan kali ini adalah perjuangan yang membuahkan hasil. Itu yang keempat. Yang kelima, kita bisa membangun pendahuluan khotbah kita juga lewat sebuah pertanyaan. Pertanyaan bisa dalam bentuk pertanyaan retorika, kita bertanya tidak membutuhkan jawaban, tetapi bisa juga pertanyaan yang mengharapkan jawaban dari sidang jemaat. Salah satu contoh, judul khotbah kita, katakanlah judul khotbahnya adalah pahit tetapi menyembuhkan. Pahit tetapi menyembuhkan. Maka kita bertanya kepada jemaat. Saya mau bertanya kepada jemaat, siapa di antara saudara yang pernah punya pengalaman menangis ketika orang tua memberikan kita minum obat? Ya, kebetulan kita sakit demam waktu kecil gitu ya. Obatnya lalu digiling di sendok begitu. Ya, tabletnya dibikin di sendok jadi cairan, lalu kita dipaksa untuk meminum, kita menangis. Padahal obat yang pahit itu sebenarnya adalah baik untuk tubuh kita supaya kita sembuh. Nah, pertanyaan retorika ini atau pertanyaan langsung yang membutuhkan jawaban, bisa saja nanti jemaat
ada yang angkat tangan, begitu ya. Nah, dengan demikian, kita sudah memulai khotbah kita dengan mendapat respon yang baik. Ketika jemaat punya pengalaman, rata-rata kita semua punya pengalaman sakit dan minum obat yang pahit, maka semua akan terbuka. Oh iya ya, pahit tetapi menyembuhkan. Nah, ketika selesai pendahuluan kita, pertanyaan kita ajukan, lalu kita langsung kick dia. Kita langsung dorong dengan pernyataan, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan judul khotbah, pahit tetapi menyembuhkan. Amin, saudara. Nah, mereka akan merespon dengan sukacita. Wih, siap, kita mendengarkan firman Tuhan mengenai kenyataan pahit tetapi itu menjadi pemulihan bagi kita. Itu yang kelima. Yang keenam sekaligus yang ketujuh. Yaitu pengalaman pribadi dan kesaksian hidup kita. Pengalaman pribadi dan kesaksian hidup kita ini menjadi sangat-sangat baik sekali ketika kita jadikan sebagai pendahuluan atau ya ilustrasi dalam sebuah khotbah. Karena apa? Kita sendiri mengalaminya. Apalagi yang berhubungan dengan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kesaksian hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sangat baik. Contohnya, judul khotbah kita kali ini adalah Tenang di dalam genggaman Tuhan. Tenang di dalam genggaman Tuhan. Atau tenang bersama dengan Tuhan. Lalu kita mulai pendahuluan khotbah kita dengan sebuah kesaksian. Saya pernah punya kesaksian ditahan oleh militer Israel di perbatasan Israel menuju Mesir. Karena ada barang yang tertinggal, akhirnya saya mau mengambil barang tersebut dan saya ditahan kira-kira setengah jam. Tetapi ketika ditahan, dijaga dengan pasukan yang dengan laras panjang, hati saya damai sejahtera. Mengapa? Yang pertama, saya punya Tuhan. Yang kedua, saya tidak bersalah. Saya bisa menjelaskan segala sesuatu. Nah, saya mau berkhotbah, sidang jemaat, saya ingin menyampaikan firman Allah kali ini. Bicara tentang hati damai atau ketenangan bersama dengan Tuhan. Menurut kitab apa? Terserah saudara menentukan nats yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nomor 7, nomor 6. Sekarang yang terakhir, nomor 8. Ya, cara yang ke-8 ini tentu membutuhkan kemampuan seorang pengkhotbah itu dengan sedikit olah vokal yang cukup baik. Karena pendekatan yang ke-8 ini adalah kita membuat pendahuluan khotbah kita itu lewat menyanyi. Menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan judul khotbah kita. Contohnya, anugerah yang terindah. Khotbah kita berjudul Anugerah yang Terindah. Maka ketika saudara memulai khotbah, saudara sudah mempersiapkan diri dengan pemain musik terlebih dahulu. Karena saudara akan menyanyikan terlebih dahulu sebuah lagu, boleh mengajak sidang jemaat, boleh hanya backing vokal, boleh saudara sendiri. Tapi saya katakan tadi di awal, harus memiliki kemampuan minimal, kemampuan vokal yang memadai, supaya jangan bikin malu-malu kan gitu. Jangan malu-maluin kan gitu. Kita mau menyanyi, lagunya adalah Besar Anugerahmu gitu ya. Karena judul khotbah kita kan Anugerah yang Terindah. Maka pilihlah lagu yang akan dinyanyikan sebagai pendahuluan yang masih beririsan, yang masih berhubungan dengan kata-kata anugerah seperti itu ya. Jadi kita harus kode, harus berikan informasi terlebih dahulu ke pemain musik supaya mereka jangan kecewa dan kaget gitu ya. Apalagi kalau itu lagu yang tidak mereka tahu. Nah, sebaiknya juga beritahu backing vokal. Dan sangat indah sekali kalau kita mengajak audiens atau pendengar kita untuk menyanyikan bersama-sama. Tidak perlu terlalu panjang-panjang, tidak perlu harus menghabiskan semua bait atau ayat, bisa saja langsung referennya. Di mana kata-kata dalam syair lagu itu yang berhubungan dengan judul lagu, langsung saja pada poin itu kita nyanyikan seperti itu. Demikian ada 8 cara untuk
membuat pendahuluan khotbah. Yang pertama, biblical story atau kisah dari Alkitab atau informasi yang diambil dari Alkitab, recommended sekali kalau pendahuluan kita dari Alkitab. Yang kedua, bisa juga mengangkat berita yang sedang viral atau up to date pada hari-hari kita berkhotbah. Yang ketiga, angkatlah sebuah kisah nyata yang berhubungan dengan judul khotbah. Yang keempat, bisa lewat quote atau kutipan yang berhubungan dengan judul khotbah. Kelima, bisa pertanyaan langsung, bisa pertanyaan retorika atau pertanyaan yang membutuhkan juga jawaban dari jemaat yang berhubungan dengan judul. 6, pengalaman pribadi kita. Dan yang ketujuh, kesaksian hidup yang berhubungan dengan judul. Dan yang terakhir, ke-8, bisa dengan menaikkan satu pujian, praise atau worship. Pokoknya yang berhubungan dengan judul dan sesuai dengan niat atau maksud dari pengkhotbah. Demikian rekan-rekan sekalian, kiranya apa yang saya sampaikan tadi bisa membantu rekan-rekan para pengkhotbah pemula untuk memulai khotbahnya dengan pendahuluan yang baik dan menarik. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang sulit untuk dipahami, saudara jangan sungkan-sungkan untuk menanyakannya di kolom komentar. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pastor Corner Indonesia, semangat melayani Tuhan.